Mereka sudah tahu. Bab 608. Beberapa hari ini, setiap hari Puspita tepat waktu menjemput Rila. Tepat waktu mengantar Rila pulang. Arila tahu dengan jelas bahwa Puspita setiap hari datang menjemput Rila kecil untuk bertemu dengan Carson. Tapi dia malah masih berpura-pura tidak tahu. Sebenarnya, Carson tidak merebut Rila kecil darinya. Arila sangat berterima kasih kepadanya. Berterima kasih membiarkan Rila kecil untuknya, sehingga ada yang menemaninya selain waktu kerja, menemaninya berbicara. Malam hari ada yang menemaninya tidur menjadi pemanas alaminya. Setiap hari setelah selesai bekerja, berbaring di dalam selimut yang hangat, melihat bocah yang imut. Arila merasa sesibuk apapun itu sangatlah pantas. Tidak perlu khawatir Carson akan merebut Rila kecil. Arila benar-benar fokus mengerjakan desain pakaiannya. Segera menyelesaikan pesanan desain pertama. Sebelumnya, pelanggan pernah mengatakan permintaan awal kepada Arila. Hari ini dia sudah selesai menggambar desainnya. Dia harus ke perusahaan untuk bertemu kliennya. Akhir-akhir ini, Ferdian sibuk dengan urusannya. Setiap hari bertugas menjemput dan mengantar Sebastian, membantu Arila meringankan tugasnya. Jika Arila keluar, dia akan dengan sendirinya mengantar Rila kecil ke tempat Puspita. Pokoknya, si bocah ada ayah yang menemani, juga tidak akan merindukan ibu. Pertama kali bertemu klien, Arila sengaja bermake up. Make up ringan, hanya untuk membuatnya terlihat bersemangat. Dua hari ini, salju turun berturut-turut. Jalanan sepi dengan pejalan kaki. Mobil juga sedikit. Seperti sebelumnya, Arila menunggu sangat lama, tidak mendapatkan taksi. Arila sebenarnya sangat takut dingin. Di sini dingin lantai bersalju, berdiri sebentar saja sudah merasa sepasang kakinya akan membeku. Saat ini, Arila mulai merindukan cuaca di kota Pasir Bumi. Karena kota Pasir Bumi berada di bagian selatan, setahun hanya dingin beberapa hari. Asalkan sebelum musim semi tidak terpengaruh udara dingin, memakai sehelai baju sepanjang tahun pun tidak akan masalah. Setelah menunggu lama, akhirnya datang sebuah taksi. Ketika Arila melambaikan tangan menghentikan mobil, dia tidak tahu sejak kapan ada seorang berdiri di depannya. Orang itu juga melambaikan tangan menghentikan taksi. Arila menyerah. Tetapi taksi tidak berhenti di depan orang itu dan langsung berhenti di tempat dia berdiri. Akhirnya, Arila naik taksi. Dia sangat senang. Setelah naik taksi, dia berulang kali berterima kasih kepada supir taksi. Supir taksi itu juga ramah. Ketika tiba di tempat tujuan, dia pun berinisiatif turun membukakan pintu untuk Arila dan memintanya untuk berhati-hati. Sebelum datang ke kota ini, Arila banyak mendengar desas-desus tentang kota ini. Ada yang baik dan ada yang buruk. Dia datang ke sini belum lama. Semua orang yang dia temui adalah orang baik dan pekerjaannya juga lancar. Jadi, walaupun kota itu dingin dan bersalju, dia juga menambah poin di hatinya. Ketika Arila tiba di perusahaan, dua klien sudah selangkah lebih awal sampai darinya. Keterlambatannya sebenarnya membuat klien itu tidak puas. Tetapi setelah melihat hasil desainnya Arila, sikap klien tersebut pun berubah seketika. Kedua kliennya adalah orang Cina. Saat itu memilih Arila membantu mereka mendesain gaun hanya karena mereka tertarik pada gaun yang dirancang oleh Arila, tersirat tertutup,
tetapi tetap terlihat dermawan. Pada akhirnya, masih ada kesenjangan besar antara orang-orang timur dan orang-orang barat. Orang-orang barat sangat antusias dan tidak terkendali. Orang-orang timur dilindungi dan dikekang. Arila merancang gaun. Pertama-tama, dia harus jatuh cinta dengan gaun ini. Maka pelanggannya cenderung akan jatuh cinta juga. Jadi tipenya, sebelum menjadi kepuasan pelanggan, harus dia sendiri yang menyukai gaun tersebut terlebih dahulu. Custom pribadi sesuai namanya. Dibuat khusus untuk pribadi, melayani sampai Anda puas. Tentu saja, para desainer yang bergabung dengan perusahaan ini memiliki berbagai gaya, sehingga pelanggan yang memasuki situs web mereka dapat menemukan gaya favorit mereka. Semua orang menyukai gaya yang berbeda, sehingga berbagai gaya desainer memiliki perusahaan yang menyukai gaya desain mereka. Klien puas dengan rancangan desain, dan Arila secara pribadi membawa klien untuk memilih bahan, dan berusaha untuk membuat pelanggan tidak pilih-pilih. Setelah itu, Arila memberikan gambar desainnya kepada departemen produksi untuk diproduksi. Setelah selesai sibuk, waktu sudah tidak pagi lagi. Karena cuaca yang buruk, waktu terlihat lebih lambat. Arila mengangkat tangannya melihat jam tangannya. Waktu sudah malam. Jam pulangnya tepat hampir sama seperti jam pulang Rila kecil setelah berjumpa dengan ayahnya. Meskipun tahu Carson di New York, tetapi Arila tidak tahu dia di mana. Arila menduga dia bertemu Rila kecil setiap hari di rumah Kak Puspita. Jadi setiap hari, jika sudah waktunya, Arila tidak akan pernah pergi ke rumah Puspita untuk mencegah pertemuan anaknya dan Carson. Jika dia benar-benar bertemu dengannya, Arila tidak tahu sikap apa yang harus dia gunakan untuk menghadapi Carson. Setelah memikirkannya, Arila memutuskan untuk jalan-jalan sebentar lagi. Dia tidak ingin bertemu dengan Carson. Dia tidak ingin membuat dirinya yang berusaha menjadi kuat dan tegar pingsan di depannya. Kali ini, Arila pergi ke butik Dede lagi untuk membalas hadiah yang diberikan kepadanya terakhir kali. Arila berencana untuk membeli beberapa aksesoris kecil. Ketika memasuki toko, Arila melihat banyak produk baru di toko tersebut. Pada pandangan pertama, ada beberapa boneka butik yang sangat disukai oleh Rila kecil. Setelah memilih satu, Arila melihat yang lain lagi. Pilih sana, pilih sini. Banyak yang Arila mau pilih. Setelah Arila memikirkannya, langsung saja membeli ketiga boneka itu untuk Rila kecil. Tetapi sekali melihat harganya, Arila diam-diam meletakkan kembali dua boneka. Berdasarkan keadaan ekonominya yang sekarang, tidak gampang baginya untuk membiayai 3 orang anak. Biasanya juga sangat hemat. Tunggu namanya tersebar, semakin banyak yang mencari custom pribadi. Saat itu dia baru mengkompensasi ke anak-anaknya. Tuan Carson, taksi sudah diatur, tetapi Nyonya tidak. Ketika dia berbicara, pengemudi hanya merasa bahwa bagian belakangnya dingin, dan dia buru-buru mendongak dari kaca spion. Mata Carson suram, seolah-olah dia adalah setan kanibal. Pengemudi itu segera menutup mulutnya dan duduk di kursi pengemudi, tidak lagi berani mengatakan sepatah kata pun. Carson marah pada saat itu, dan ketika dia melihat Arila mengangkat tangannya 3 kali, 5 kali, dia tahu bahwa Arila sengaja menghindar agar tidak bertemu dengannya.
Dia menghabiskan 1 minggu di New York dan beberapa hari ini meminta Puspita untuk membantunya mengantar Rila kecil ke sini tepat waktu. Tidak pergi bekerja, tidak pergi ke sekolah, tetapi setiap hari tepat waktu untuk menjemput dan mengantar. Mengatakan bahwa Arila tidak dapat menebaknya. Carson tidak percaya. 3 hari sebelumnya, Carson hanya menebak bahwa Arila tahu Rila pergi menemuinya. Lusa kemarin, dia dengan yakin Arila tahu Rila kecil keluar untuk menemui siapa. Sebelum Rila kecil keluar setiap hari, Arila akan memakaikan Rila kecil pakaian yang rapi dan berbicara kepada Rila kecil. Pada awalnya, Carson tidak memperhatikan. Sampai lusa kemarin, dia mendengar Arila berkata kepada Rila kecil, "Rila sayang, bertemu dengan orang yang paling ingin ditemui, harus berpakaian yang paling indah." Pada saat itu, Carson menyadari bahwa Arila tahu bahwa dia bertemu Rila kecil setiap hari. Tetapi wanita itu pura-pura tidak tahu apa-apa. Hatinya sangat dingin, tidak berperasaan.